Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Baluntu dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 10, yaitu tentang korelasi dan arah korelasi, dan akan dilanjutkan dengan materi dari kelompok 11, yaitu analisis korelasional bivariat. Baiklah, kita masuk pada materi dari kelompok 10. Statistik korelasi yaitu sebuah cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabelnya. Dan apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya atau pada variabel Y. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis korelasi. Yang pertama yaitu korelasi sederhana. Ialah suatu teknik statistik dengan mengukur kekuatan antara hubungan variabel untuk mengetahui dari bentuk hubungan yang bersifat kuantitatif. Kemudian ada korelasi parsial. Merupakan suatu metode atau pengukuran tentang keeratan antara hubungan variabel yang bebas dengan variabel yang tidak bebas, sehingga dapat dengan mudah untuk mengontrol dari salah satu variabel. Kemudian ada korelasi ganda, yakni sebuah bentuk yang dapat digunakan untuk melihat dari berbagai hubungan antara variabel dalam bentuk independen dan dependen, sehingga dapat berkaitan dengan interkorelasi dari variabel dependen. Hubungan antar variabel itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hubungan yang bersifat satu arah dan hubungan yang sifatnya berlawanan arah. Hubungan yang bersifat searah diberi nama korelasi positif, sedangkan hubungan yang sifatnya berlawanan arah disebut korelasi negatif. Disebut korelasi positif jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi berjalan paralel. Artinya bahwa hubungan antar dua variabel itu menunjukkan arah yang sama. Jadi, apabila variabel X mengalami kenaikan atau pertambahan dan diikuti pula dengan kenaikan atau pertambahan pada variabel Y, atau sebaliknya, penurunan atau pengurangan pada variabel X akan diikuti pula dengan penurunan atau pengurangan pada variabel Y. Disebut korelasi negatif jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi itu berjalan dengan arah berlawanan, bertentangan, atau berkebalikan. Ini berarti bahwa kenaikan atau pertambahan pada variabel X misalnya akan diikuti dengan penurunan atau pengurangan pada variabel Y. Baiklah, kita masuk pada materi dari kelompok 11, yaitu teknik analisis korelasional bivariat. Teknik analisis korelasional adalah teknik analisis statistik mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuan korelasional ada 3. Yang pertama, untuk mencari bukti apakah ada atau tidaknya hubungan korelasi antar variabel. Yang kedua, untuk melihat besar kecilnya kekuatan hubungan antar variabel, apakah dia kuat atau lemah. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel merupakan hubungan yang signifikan atau tidak. Koefisien korelasi biasa dinotasikan dengan huruf R kecil. Koefisien R memiliki nilai negatif 1 kurang dari atau sama dengan R kurang dari atau sama dengan 1. Hubungan dua variabel yang kuat memiliki nilai korelasi yang mendekati positif 1 dan negatif 1. Sedangkan nilai koefisien yang mengarah ke nilai 0 merupakan hubungan yang lemah. Maka dua variabel dapat dikatakan tidak berkorelasi apabila nilai R sama dengan 0. Kemudian penggolongan. Teknik analisis korelasional dibedakan menjadi dua golongan, yaitu teknik analisis korelasional bivariat dan teknik analisis multivariat.
Teknik analisis correlational bivariate adalah teknik analisis yang berdasar pada dua variabel. Contohnya, prestasi siswa itu adalah variabel X, sikap siswa itu variabel Y. Teknik correlational multivariate merupakan teknik prestasi siswa kalikan 1, kehadiran siswa, sikap siswa dikalikan dengan 3, dan sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu teknik korelasi poin biserial. Teknik korelasi poin biserial adalah salah satu teknik analisa korelasional bivariat yang biasa dipergunakan untuk mencari korelasi antara dua variabel. Variabel 1 berbentuk kontinum, misalnya skor hasil tes, sedangkan variabel 2 berbentuk variabel diskrit murni, misalnya betul atau salahnya calon dalam menjawab butir-butir soal tes. Teknik analisa ini juga dapat digunakan untuk menguji validitas item atau validitas soal yang telah diajukan dalam tes, di mana skor hasil tes untuk tiap butir soal dikorelasikan dengan skor hasil tes secara totalitas. Angka indeks korelasi pada teknik korelasi ini dilambangkan dengan RP. Untuk contoh soalnya, misalkan dalam suatu penelitian yang antara lain bertujuan untuk menguji validitas soal yang telah dikeluarkan dalam tes, bila soal yang dikeluarkan dalam tes tersebut berbentuk tes objektif, sejumlah calon atau tester dihadapkan kepada 10 butir soal. Pada contoh ini, tester yang menjawab butir soal dengan betul diberi skor 1, sedangkan yang menjawab salah diberi skor 0. Berikut adalah tabelnya. Tester dari A sampai J itu berjumlah 10. Skor yang dicapai untuk butir soal 10. Kemudian ada total skor XT ada 60. Berikut adalah rumusnya. Mencari min total atau MT dengan rumus MT sigma XT per N sama dengan 60 per 10 sama dengan 6. 60 ini adalah XT, ini hasilnya 60 XT total skor dibagi dengan 10. Mencari deviasi standar total SDT dengan rumus SDT. SDT adalah deviasi standar total. Kemudian MT adalah mean skor total. SDT sama dengan akar sigma XT kuadrat per N dikurangi dalam kurung sigma XT pangkat 2 per N. SDT sama dengan 396 per 10 kurang 60 pangkat 2 per 10. Hasilnya akar 39,6 kurang 36, hasilnya 1897. Sekian video dari saya.